Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا أما بعد فمعاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada siang hari ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, di majelis yang tidak diragukan dan tidak samar bagi ibu-ibu semuanya tentang keutamaannya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan untuk kita berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pula untuk kita bisa meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar, sehingga tidaklah yang diinginkan dari menuntut ilmu ini kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari riya, jauh dari sum'ah, jauh dari ingin dipuji oleh manusia, jauh dari ingin disanjung oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, dan jauh pula dari keinginan-keinginan dunia. Semata-mata kita melakukannya untuk mengharapkan ridhonya Allah, agar kita menjadi orang yang faham terhadap agama Allah, sehingga mengamalkan agama Allah dengan ilmu, dan agar kita mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga kita luruskan niat kita semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah, dan juga semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisuha, khasaisu ahliha. Nah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan diberi pengantar oleh Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan tentang keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah, yang terus kita ingin ingatkan bahwa ciri yang paling besar, keistimewaan yang paling besar adalah kesungguhan orang-orang yang berjalan di atas Ahlus Sunnah dalam mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah dengan pemahaman para ulama salafus saleh, dengan pemahaman para salafus saleh, dari para sahabat
para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ini ciri yang paling apa? Paling nampak, paling besar. Yang kemudian melahirkan keistimewaan dan ciri-ciri yang lainnya yang perlu untuk kita sampaikan, yang sebetulnya lahir dari keistimewaan yang pertama tadi, yaitu disebutkan di sini bahwa ma'inda at-tawaif al-ukhra min kamalin fa'inda ahli sunnah atammahu wa akmalahu. Apa yang ada pada kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebaikan, dari apa yang mereka nilai sebagai kesempurnaan, dari sifat yang baik, ciri atau jalan yang baik, apa yang ada pada kelompok yang menyimpang itu ada sesuatu yang baik, maka pada ahlu sunnah itu lebih pantas untuk ada. Apa yang ada pada ahlu sunnah itu lebih pantas untuk ada sifat tersebut, ya. Jadi ketika kita bicara kelompok yang menyimpang, bukan berarti kelompok ini nggak ada sisi baiknya, tidak. Makanya orang tertipu karena mereka tertipu dengan sisi baiknya, dan mereka sebetulnya ragu-ragu karena pada kelompok yang menyimpang itu ada sisi baik kok bercampur dengan sisi jelek. Kok ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan As-Sunnah, kok tidak sesuai dengan para sahabat, tidak sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Sebetulnya mereka ada keraguan, tetapi mereka didoktrin untuk fanatik kepada kelompoknya, bahkan dibaiat, sehingga mereka pun takut untuk keluar dari kelompok tersebut. Nah, apa yang ada dari kebaikan yang menipu sehingga orang-orang tertipu mengikuti kelompok-kelompok tersebut, tertipu dari kebaikan yang ada, maka pada ahlu sunnah kebaikan itu adalah sesuatu yang lebih baik. Ada pada ahlu sunnah bahkan lebih baik, ya. Sehingga tidak perlu kita menyebut kebaikan kelompok yang menyimpang ketika kita ingin mengingatkan bahaya dari kelompok tersebut, karena kebaikan-kebaikan itulah yang telah menipu, ya. Kalau kita sebutkan nanti kita jadinya bukan mengingatkan orang, malah membingungkan, ya. Bukan berarti kita mengatakan yang baik itu jelek, tidak, yang baik adalah baik. Tapi yang baik pada kelompok yang menyimpang itu ada pada ahlu sunnah bahkan lebih baik. Maka ini diantara keistimewaan dari ahlus sunnah wal jamaah, bahwa apa yang ada pada kebaikan yang ada pada kelompok-kelompok yang menyimpang, maka itu tentunya ada pada ahlu sunnah. Ada pada ahlu sunnah, karena ahlu sunnah itu sempurna. Ahlu sunnah itu maksum, tidak ada kesalahannya. Kenapa kok tidak ada kesalahannya? Ya karena ahlu sunnah itu diturunkan oleh Allah, jalan yang diturunkan oleh Allah, jalan yang dibawa oleh utusan Allah, sehingga jalan ahlu sunnah itu jalan yang sempurna. Kalau ada pada kelompok lain kesempurnaan, ada pada kelompok lain sifat yang baik, maka sifat yang baik itu tentunya ada pada ahlu sunnah, bahkan lebih baik daripada yang dianggap baik yang ada pada kelompok lain. Kalau itu memang suatu hal yang baik, karena memang tidak
dipungkiri. Pada kelompok yang menyimpang tentunya bukan murni penyimpangan, tapi kadang seorang itu menganggap ya, karena ketidaktahuannya menganggap bahwa kelompok menyimpang itu punya kelebihan dari ahli sunnah. Kelompok yang menyimpang itu dari sisi ini lebih dari ahli sunnah. Tidak ada yang sempurna, hanya ahli sunnah, karena memang ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikatakan di sini bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salah seorang ulama yang hidup di abad ke-8, wafat pada tahun 728. Beliau mengatakan wa minal ma'lum an ahlal hadis yusyarikun kulla ta'ifatin fima yattahiluna bihi min sifatil kamal wa yamtazun anhum bima laysa indahum. Sebagai hal yang sudah dimaklumi, perkara yang sudah dimaklumi, bahwasanya ahlus sunnah atau disebut juga ahlul hadis itu memiliki sifat yang ada pada sifat kelompok yang menyimpang. Memiliki sifat yang ada pada kelompok yang menyimpang dari sifat kesempurnaan. Jadi kelompok yang menyimpang pun ada sifat-sifat baik yang ahlus sunnah sama di situ. Cuma bedanya kalau ahlus sunnah semuanya baik dan semuanya benar. Sementara kelompok yang menyimpang bercampur antara yang baik dengan yang menyimpang. Mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, wa yamtazun anhum bima laysa indahum. Maka ahlus sunnah punya kelebihan, meskipun punya keserupaan dengan kelompok yang menyimpang, dengan adanya kebaikan yang ada pada kelompok yang menyimpang. Tetapi ahlus sunnah punya kelebihan, karena ahlus sunnah tidak ada penyimpangannya. Fa inal munazi' lahum la budda an yadhkur fi ma yukhalifuhum fihi tariqan ukhra. Maka mereka kelompok yang menyimpang itu punya hal yang menyelisih ahlus sunnah, punya hal yang menyelisih ahlus sunnah, yang kemudian menjadi menyimpang karena menyelisih ahlus sunnah, meskipun pada asalnya ada kemiripan, tapi kemudian dia berlebih-lebihan misalnya, sehingga sehingga dia tambahi, dianggapnya supaya lebih dari ahlus sunnah, dianggapnya supaya lebih sempurna dari ahlus sunnah. Punya kemiripan, tapi kemiripan itu kemudian ditambahi dengan anggapan bahwa penambahan itu akan lebih membuat indah. Iya betul, membuat indah bagi orang-orang yang tidak tahu, tertipu, sehingga seakan-akan lebih indah dari ahli sunnah, dan dipoles oleh syaitan, dibantu oleh syaitan, sehingga manusia memandangnya sebagai suatu hal yang indah, padahal hakikatnya adalah berlebihan, sehingga dianggapnya misalnya ahlul bid'ah lebih mencintai Rasul. Ahlul bid'ah lebih mencintai Rasul. Betulkah seperti itu? Kata masyarakat, oh iya itu kan mereka berselawat tiap hari, tiap malam berselawat. Ahlus sunnah juga berselawat, tapi ahlus sunnah selawatnya nggak kayak ahlul bid'ah. Anggapannya mereka ahlul bid'ah lebih cinta dengan Rasul, sehingga selawatnya
lebih. Ya. Coba apakah ada acara selawatan yang dilakukan Ahlus Sunnah? Nggak ada. Di atas Ahlul Bidah ada, berarti mereka lebih cinta. Dikesankan seperti itu. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya berselawat kepada Nabi SAW setiap hari lebih banyak barangkali, karena Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mempelajari kitab-kitab hadis. Setiap menyebut nama hadis Nabi SAW, setiap mengatakan qala, maka para Ahlus Sunnah mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian dikatakan tidak berselawat? Ya, Ahlus Sunnah berselawat, tapi kan tidak sehebat selawatnya Ahlul Bidah. Ya, Ahlul Bidah itu nambah-nambahi, bukan tambah indah itu. Kalau bagi orang yang ngerti sunnah itu tambah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berselawat dengan iringan-iringan musik? Bagaimana berselawat dengan menari-nari? Itu kira-kira kelebihan atau kekurangan? Bagi orang awam dianggapnya kelebihan. Makanya lebih menyenangkan, dakwahnya lebih menyenangkan, yang datang lebih banyak. Ya, karena dicampur oleh hawa nafsu, dicampur dengan hawa nafsu, tapi dibungkus dengan ibadah. Yang dilakukan sebetulnya bukan berselawat, yang dilakukan itu mengikuti hawa nafsu, tapi dibungkus dengan bungkus selawat. Nah, maka demikian. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sisi kesamaan dalam perkara-perkara yang baik yang ada pada Ahlul Bid'ah. Tetapi Ahlul Bid'ah menambahi sesuatu yang baik tadi sehingga dianggap lebih istimewa dari Ahlus Sunnah, sehingga kelompok tadi dianggapnya lebih istimewa. Maka kita katakan tidak, kebaikan yang ada pada Ahlus Sunnah itu yang paling istimewa. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah yang mengikuti Rasulullah SAW. Apakah dahulu para sahabat melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Ahlul Bid'ah? Ahlul Bid'ah itu kelompok yang baru muncul, sehingga apa? Mereka itu menyelisihi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan merasa lebih baik karena bisa menciptakan sesuatu yang baru yang dianggap lebih indah. Mislul ma'qul wal qiyas wal ra'i wal kalam wal nazar wal istidlal wal mahajah wal mujadalah wal mukasyafah wal mukhatabah wal wajh wal dhuq wa nahwi dzalik. Jadi dianggapnya apa? Kelompok yang baru ini, kelompok-kelompok yang baru itu lebih menghargai akal, bisa mengembangkan kias, bisa memiliki pandangan yang jauh, dan seterusnya, bisa menyingkap apa yang belum tersingkap oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, jadi dianggapnya lebih baik, dan Ahlus Sunnah memiliki sisi-sisi yang baik tadi yang ada pada Ahlul Bid'ah, tetapi Ahlul Bid'ah menambahi sisi-sisi yang baik dengan
tambahan yang kemudian dianggap lebih baik. Misalnya dari sisi akal, kelompok yang menyimpang itu menggunakan akalnya ya, sebagaimana Ahlus Sunnah juga tentunya menggunakan akal, menghormati akal ya. Tetapi kelompok yang menyimpang dalam satu sisi punya kesamaan dengan Ahlus Sunnah, yaitu apa? Sama-sama menghormati akal, tapi mereka kemudian menggunakannya tidak pada tempatnya, dan penggunaan yang tidak pada tempatnya itu dianggap sebagai kelebihan, dianggap sebagai kelebihan akal mereka, sehingga akhirnya apa? Akhirnya akal mereka dahulukan daripada Al-Quran dan hadis, sehingga buku-buku, kitab-kitab mereka tidak lagi mengambil akidah dari Quran dan hadis, tapi diambil dari akal, sehingga kemudian akidahnya itu dibangun di atas ilmu, yang ilmu itu atau di atas kaidah, yang kaidah itu dibangun dari akal mereka ya. Mereka menciptakan kaidah-kaidah dengan akal, yang dengan itu katanya mereka akan bisa mencapai kedudukan yang tidak dicapai oleh Ahlus Sunnah yang hanya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dalam akidahnya, tapi tidak maksimal dalam menggunakan akalnya, kata mereka ya. Sehingga kata mereka mengakui Ahlus Sunnah adalah kelompok yang a'lam ya, kelompok yang lebih ngerti karena apa? Karena menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, hafal Quran, hafal Sunnah ya. Mereka Ahlus Sunnah katanya lebih ngerti dan lebih selamat ya. Lebih selamat karena apa? Menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mereka tidak lebih ahkam, atau kebalik, Ahlus Sunnah lebih berilmu. Ahlus Sunnah lebih berilmu karena yang dipelajari adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan lebih ahkam, lebih kokoh. Tapi kami yang pakai akal lebih selamat. Kami yang pakai akal lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Ya, karena kami telah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kami berupa akal, yang dengan akal ini kami mampu menyingkap apa yang tidak bisa tersingkap oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka membuat kaidah-kaidah. Mereka ya, membanggakan akalnya, tertipu dengan kehebatan akalnya, sehingga ketika datang Quran mereka timbang dengan kaidah yang mereka bikin dengan akal. Oh, Quran ini kayaknya tidak sesuai. Ketika datang hadis, oh, hadis ini tidak sesuai. Sehingga mereka kemudian apa? Mengenal Allah bukan lagi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka mengenal Allah dengan akal mereka. Nah, kira-kira ini kelebihan atau kekurangan? Ya, ini bukan kelebihan sama sekali, ini penyimpangan. Makanya tokoh-tokoh akal yang menggunakan akal, yang disebut dengan al-kalam, ahlul kalam, yang menggunakan akal mereka untuk mengenal Allah. Tokoh-tokohnya ini yang menggeluti ilmu kalam itu pada ujung-ujungnya menyesal. Karena telah menghabiskan waktunya menggunakan akalnya untuk mengenal sesuatu yang tidak bisa digunakan dengan akal tersebut.
Bagaimana Allah yang maha ghaib, Allah yang ghaib, yang tidak kelihatan, ingin dikenal dengan akal yang tidak mampu untuk mencapai yang ghaib. Sehingga akhirnya apa? Yang terjadi adalah sesuatu yang membingungkan. Karena akal manusia tidak sama. Akhirnya yang terjadi adalah membingungkan. Sehingga muncul ada yang mengatakan sifat Allah ini, yang ini bukan sifat Allah karena tidak masuk akal. Muncul berikutnya, oh ini masuk sifat Allah. Yang berikutnya lagi, oh Allah tidak punya sifat. Yang berikutnya lagi, oh Allah tidak punya nama. Yang berikutnya lagi tidak punya sifat. Ada yang mengatakan tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ada yang mengatakan punya nama tapi tidak punya sifat. Ada yang mengatakan memiliki sebagian sifat tapi tidak memiliki sebagian sifat yang lainnya, dan semuanya itu dibangun di atas akal mereka. Ya, sehingga yang terjadi adalah kebingungan karena akal manusia tidak sama, sehingga kebanyakan tokoh-tokoh mereka itu menyesal di akhir hayatnya telah menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang ujung-ujungnya tidak jelas. Muter-muter nggak jelas. Padahal kalau mengikuti Quran dan Sunnah selesai. Kalau mengikuti Quran dan Sunnah selesai sudah. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan tentang dirinya di dalam Al-Quran demikian. Allah memberitakan dirinya di dalam Al-Quran memiliki sifat demikian. Nabi Muhammad SAW memberitakan Allah memiliki sifat ini, sifat itu. Sudah selesai. Kita tetapkan, Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak menyerupakan. Tidak menyerupakan. Ahlus Sunnah itu menetapkan tanpa menyerupakan. Dan Ahlus Sunnah juga mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Namun tidak kemudian menolak sifat-sifat Allah, tidak menolak sifat-sifat Allah. Ya, Ahlus Sunnah mensucikan Allah tanpa menolak sifatnya, dan Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Selesai. Sehingga ketika ada berita dari Allah bahwa Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, diterima dengan mudah oleh Ahlus Sunnah. Oh, Allah istawa 'alal 'arsy. Oh, ada di atas arsy. Loh, berarti sama dengan makhluknya? Tidak. Ya. Sama maknanya saja, maknanya di atas, tapi hakikatnya beda. Kemudian Ahlus Sunnah menetapkan dan tidak menyerupakan. Tapi mereka kelompok yang menyimpang, yang menggunakan akal, membuat kaidah. Kaidahnya apa? Allah tidak boleh disifati berada di suatu tempat. Allah tidak boleh disifati berada pada suatu tempat. Muncul kaidah ini dari apa? Dari akal. Ya, muncul kaidah ini dari akal. Ketika datang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, berarti bertentangan dengan kaidahnya. Terus bagaimana? Kalau begitu ayatnya ya harus difahami sesuai kaidahnya. Berarti bagaimana? Makna di atas maksudnya bukan di atas, tapi maksudnya adalah istaula. Dirubah ayat yang lafadznya istawa dengan makna istaula. Apakah ada tafsirnya dari salaf? Tidak ada. Apakah ada tafsirnya dari sahabat? Tidak ada. Terus ya karena tidak sesuai kaidah. Kami menggunakan akal. Kami punya kelebihan daripada Ahlus Sunnah dalam menggunakan akal. Ahlus Sunnah menggunakan akal, tapi Ahlus Sunnah di bawah kami dalam menggunakan akalnya. Kami telah mencapai dengan akal kami apa yang tidak dicapai oleh Ahlus Sunnah. Itu anggapan mereka. Padahal yang mereka lakukan adalah penyimpangan.
yang kemudian menolak ayat. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya yang lebih pantas dikatakan menggunakan akal. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah tidak menggunakan akal untuk menetapkan sifat. Dan ini yang lebih pantas, ini yang lebih sempurna. Kenapa? Karena akal memang tidak mampu untuk menetapkan sifat. Akal bisa menetapkan sifat tapi tidak rinci, hanya mengatakan bahwa Allah pasti sempurna. Akal mampu ke situ. Allah pasti sempurna dan tidak sama dengan makhluknya. Akal bisa mencapai ke situ. Tapi kemudian sifat-sifat apa saja dari sifat-sifat Allah? Apakah Allah di atas? Apakah Allah di mana-mana? Apakah Allah tidak di atas, tidak di bawah? Akal tidak sampai. Ternyata ayatnya mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy. Datang kelompok yang menyimpang, wah, tidak bisa. Terus kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat apapun. Kenapa? Nanti akan menyerupakan dengan makhluknya. Akhirnya muncul kelompok yang menolak sifat-sifat Allah seluruhnya. Menolak sifat-sifat Allah seluruhnya. Dan ini sesuatu yang aneh sebetulnya. Bagaimana sesuatu yang ada tapi tidak memiliki sifat? Sesuatu yang ada, ya paling tidak memiliki sifat ada, kan gitu. Sesuatu yang ada minimal memiliki sifat ada. Tapi kata mereka, oh tidak. Kenapa? Kalau dikatakan memiliki sifat ada, nanti seperti makhluk. Makhluk juga memiliki sifat ada. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat, dan sifat-sifat itu semuanya tidak ada yang serupa dengan sifat makhluknya. Menjalankan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selalu dikembalikan kepada ayat, dikembalikan kepada hadis. Tapi muncul kelompok-kelompok yang kemudian apa? Ingin mendapatkan pengikut supaya pengikutnya banyak. Sudah, kalian gak usah belajar Quran, gak usah belajar hadis, cukup mendengar apa yang dikatakan oleh kami, oleh tokoh kami. Capek nanti kalau belajar Quran, hadis. Sudah, dengarkan saja apa yang telah kami ciptakan dengan akal kami, bahwa Allah itu memiliki sifat ini, tapi ditetapkan dengan akalnya. Dan Allah tidak memiliki sifat ini karena ditolak dengan akalnya. Ya. Jadi ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa punya kelebihan dari sisi apa? Akal, padahal itu penyimpangan. Dan Ahlus Sunnah lah yang paling berakal dari semua kelompok-kelompok yang menyimpang. Tapi buktinya akalnya Ahlus Sunnah nggak sampai bisa menetapkan sifat Allah. Itulah kesempurnaan Ahlus Sunnah, tidak menggunakan akalnya untuk sesuatu yang tidak mampu akal untuk melakukannya. Bukan kelemahan, justru inilah ketepatan dalam menggunakan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Akal dipakai sesuai dengan fungsinya. Adapun untuk menetapkan sifat, ya ini bukan pada fungsinya. Tapi kelompok yang menyimpang menganggap kami lebih hebat karena akal kami bisa menemukan sifat Allah, bisa menyampaikan kami kepada mengenal Allah. Sehingga buku-bukunya pun nggak ada, dalam kitab-kitab mereka nggak ada ayat hadis, nggak ada. Untuk mengenalkan Allah itu tanpa ayat dan tanpa hadis, karena yang dipakai adalah apa? Akal. Ya. Maka jadilah berbeda dengan Ahlus Sunnah yang justru sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan justru tidak menggunakan akal ya, untuk menetapkan akidah. Kemudian di sini juga mereka mengatakan kami punya kelebihan dari Ahlus Sunnah dengan menggunakan kias. Ya, kias itu ada. Ahlus Sunnah juga meyakini adanya kias. Ya betul, kalian meyakini adanya kias, tapi kias kami lebih hebat daripada kias kalian. Ya, kias yaitu apa? Menganalogikan sesuatu, menyamakan hukum antara sesuatu, ya,
menyamakan hukum antara sesuatu yang sudah dijelaskan hukumnya oleh Allah dengan sesuatu yang belum dijelaskan hukumnya, terus disamakan hukumnya karena ada persamaan dalam beberapa sisi, ya. Sehingga kemudian dikiaskan kenapa? Karena punya kesamaan, atau dalam istilah ulama namanya illah, punya illah yang sama, maka hukumnya jadi sama. Meskipun tidak ada hukum dalam Al-Quran tentang hal tersebut, tidak ada hukum dalam hadis tentang hal tersebut, tetapi ada yang serupa dengan hal tersebut dari Quran dan hadis, maka diserupakan hukumnya. Ini boleh datang, tetapi kebolehannya di situ ada ketentuannya, ya. Dengan ketentuan-ketentuan yang bisa dipelajari, ya, dalam kitab, ya. Tentunya kita tidak akan membahas ini, ya, secara keseluruhan, karena ini kita bukan pembahasan ilmu fikih atau usul fikih. Tetapi maksudnya kias itu ada, tetapi kemudian mereka merasa lebih hebat dalam hal ini, kemudian mereka mengkiaskan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka muncullah kebid'ahan akibat kias. Sama dengan munculnya kebid'ahan akibat mereka menggunakan akal yang tidak pada tempatnya, ya. Jadi menggunakan akal yang tidak pada tempatnya itu bukan hanya kemudian mereka itu terus menyimpang dari pemahaman yang benar, tapi memunculkan pemahaman-pemahaman yang baru yang lahir akibat berlebih-lebihan dalam menggunakan akalnya. Namun mereka menganggap itulah kelebihan mereka, bisa menciptakan yang baru. Kias pun demikian. Mereka menganggap lebih mampu dalam menyamakan, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu, sehingga kemudian memiliki hukum yang sama, sehingga kemudian muncullah bid'ah yang muncul karena kias. Muncul adzan ketika memakamkan jenazah, dikiaskan dengan apa? Ketika bayi baru lahir, ketika keluar diadzani, ketika dimakamkan ya diadzani. Jadi ilahnya yang mana? Satunya keluar, satunya berpindah ke alam yang lain. Yang satunya diadzani dengan harapan akan mendengar alunan adzan yang barangkali akan membuat dia apa? Ya, yang terdengar pertama kali adalah adzan. Yang ini sebetulnya juga ada khilaf di antara para ulama, ya. Katakanlah kita mengikuti pendapat yang diadzani, maka punya hikmah yang bisa difahami, sehingga yang didengar oleh bayi yang baru lahir adalah 2 kalimat syahadat. Tapi ini orang mati. Orang mati bagaimana kemudian dibacakan adzan? Memang dia mendengar, ya. Nah, kalau bayi dikatakan qad qamatis shalah, telah tegak sholat, ya nanti kalau besar dia akan menjadi orang yang menegakkan sholat, mungkin. Tapi orang mati qad qamatis shalah, mau sholat di mana? Dia sudah berbeda alamnya sudah bukan alam beramal, tapi alamnya alam pembalasan. Kenapa masih disuruh sholat? Hayya 'alas sholat, ya. Afan. Kenapa dikatakan apakah hayya 'alas sholat? Kalau bagi yang baru lahir mungkin supaya besarnya nanti sholat. Tapi kalau yang sudah mati, hayya 'alas sholat, sholat di mana? Sholat di mana? Tapi begitulah kias memunculkan hal yang baru, dan banyak sekali, ya, kias-kias yang memunculkan hal yang baru, yang karena tidak pada tempatnya, yang tidak dilakukan tidak pada tempatnya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan kias, tetapi kiasnya itu bukan kias yang seenaknya sembarangan, ya. Kias yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah ternyata adalah kias yang sangat hati-hati, kias yang sesuai ketentuan, kias yang dilakukan karena darurat. Ibarat orang bersuci itu karena nggak ada air,
ya sudah tayamum. Bukan setiap masalah dikias-kiaskan. Tidak setiap ini kemudian dikiaskan dengan ini, yang lagi dikiaskan lagi dengan ini. Ya. Apalagi dikiaskannya dengan ibadah orang-orang yang tidak beriman, dikiaskan dengan ibadahnya orang-orang Nasrani. Muncullah ibadah-ibadah dalam Islam yang munculnya karena dikiaskan dengan ibadahnya orang Nasrani. Dikiaskan lagi, dikiaskan. Sebagaimana mereka ya merayakan hari kelahirannya Nabi Isa, maka kita pun merayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka merayakan Isa Al-Masih diangkat ke langit, Nabi Muhammad juga pernah ke langit, maka dirayakan juga Isra Mi'raj. Kemudian terus ini dikiaskan dengan ibadahnya orang lain, ibadahnya agama lain, bahkan lebih jelek lagi. Muncullah bid'ah-bid'ah yang baru, yang itu dianggapnya sebagai kelebihan, dianggapnya sebagai sesuatu yang berupa kelebihan. Padahal kalau kita melihat bagaimana praktek para ulama, maka kita akan dapatkan mereka menjadikan kias itu sesuatu yang sifatnya darurat, ya, sifatnya sangat darurat. Nah, dan dalil kias ini dalil yang paling terakhir ketika tidak ada Quran yang menyatakan hukumnya, ketika tidak ada sunnah yang menyatakan hukumnya, maka kemudian barulah ijtihad dengan akal dalam keadaan darurat, ya. Jadi dilakukannya bukan seenaknya, dilakukannya karena tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Ini malah sebaliknya, dimunculkan ya sesuatu yang bertentangan kemudian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya qiyas, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuatu yang sudah ada dalilnya, ya, maka tidak bisa kemudian dikalahkan dengan alasan kias, sehingga kias kemudian mengalahkan sesuatu yang ada dalilnya, ya. Maka ketika disalahpahami oleh sebagian orang, maka kias ini menjadi sesuatu yang memunculkan bid'ah-bid'ah, ya. Karena yang harusnya dipakai dalam kondisi darurat, yang harusnya dipakai ketika tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya, harusnya demikian, tapi kemudian meluas sehingga bahkan memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah, ya. Dan yang melakukannya pun ternyata orang-orang yang tidak memenuhi syarat, ya. Bukan ahli ilmu, bukan orang yang punya alat untuk melakukannya, ya. Kemudian setelah itu muncul perbedaan, kemudian setelah itu jawaban mereka bahwasanya perbedaan itu rahmah, bahwasanya perbedaan itu rahmah. Nah, ala kulli hal, ya, biwir rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah memiliki sesuatu yang dimiliki oleh kelompok yang menyimpang, tetapi Ahlus Sunnah tidak mencampur apa yang dimiliki dari sifat yang mulia, dari ajaran yang mulia, tidak dicampur dengan hal-hal yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Sementara mereka kelompok-kelompok yang menyimpang menambah-nambahi, dan dengan anggapan itu sebagai suatu kelebihan mereka dari Ahlus Sunnah, sehingga muncul ya kalimat yang menganggap bahwa mereka punya kelebihan dari sisi ini dari Ahlus Sunnah. Kelompok ini lebih memperhatikan, kelompok ini lebih ngerti usul fikih dari Ahlus Sunnah.
Kelompok ini lebih ngerti tentang qawaid fiqhiyah dari ahlu sunnah. Kelompok ini lebih memperhatikan hati, lebih memperhatikan hati dari ahli sunnah, karena mereka melakukan pembersihan hati, melakukan pembersihan hati, sehingga dianggap mereka lebih dari ahli sunnah. Dikiranya ahli sunnah tidak membersihkan hati, tapi mereka punya kaidah sendiri dalam membersihkan hati, sehingga muncullah istilah tasawuf untuk membersihkan hati, tapi dengan cara-cara yang baru, yang berlebih-lebihan, sehingga sampai pada tingkatan-tingkatan yang mereka bikin sendiri dalam kelompok tersebut. Ada yang tingkatannya ini, ada yang tingkatannya itu, ada yang telah mencapai tingkatan ini dengan amalan ini, ada yang telah mencapai tingkatan itu dengan amalan itu, sehingga membersihkan dirinya dengan ibadah, tapi ibadah yang diada-adakan. Ini masih ringan, karena di sana ada yang membersihkan diri justru bukan dengan ibadah, karena dianggap sudah jadi wali, sudah tidak perlu ibadah, ya, dan yang lain-lain. Jadi hal-hal yang sebetulnya hawa nafsu, sebetulnya itu hawa nafsu, tapi dibungkus dengan anggapan, dengan istilah ini adalah yang membuat hati tenang, ini adalah yang membuat mata menangis. Dengan alunan-alunan syair-syairnya hati menjadi tenang, hati menjadi menangis. Tapi kalau baca Quran nggak pernah nangis, ya karena nggak pernah baca Quran. Sementara Al-Quran mengatakan innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu menangisnya adalah ketika membaca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran. Ini malah nggak bisa nangis pakai Quran, nggak bisa. Bisanya pakai apa? Pakai lantunan-lantunan, syair-syair, nasyid-nasyid yang kemudian dibungkus dengan Islami, semuanya jadi Islami. Katanya jadi tenang hatinya. Ya. Terus setelah tenang jadi rajin ibadah, setelah tenang menjadi takut kepada Allah. Oh ternyata ya seperti itu saja, tidak ada perubahan. Yang nggak sholat tetap nggak sholat, yang yang penampilannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat tetap seperti itu juga, tapi katanya hatinya tenang, dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikatakan baik pada kelompok yang itu bukan ahlu sunnah, maka ahlu sunnah pun memilikinya. Kalau memang itu kebaikan, pasti ahlu sunnah memilikinya. Bahkan pasti ahlu sunnah lebih baik dari apa yang dimiliki oleh kelompok yang menyimpang tadi. Karena memang kelompok yang menyimpang itu bukan kelompok yang tidak ada baiknya, tetapi itulah yang menipu orang-orang, sehingga kemudian tertipu. Padahal kelompok yang menyimpang tadi kebaikannya dicampur dengan kejelekan yang sangat banyak, ada tambahan-tambahan. Yang jelas mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sementara ahlu sunnah wal jamaah meyakini kewajiban mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, meyakini bahwa agama ini telah sempurna, tidak boleh menambah-nambahi apapun. Syariat yang dipakai sekarang ini adalah syariat yang dulu diturunkan kepada Rasulullah SAW.
Tarekat yang harus dilalui adalah tarekat yang dulu dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat maksudnya jalan, ya. Kemudian apa? Agama yang harus diikuti adalah agama yang dulu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah satu-satunya jalan yang menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita tidak tertipu, ya, dengan, ya, apa yang dianggap sebagai kelebihan pada kelompok yang menyimpang yang dikiranya mungkin lebih daripada Ahlus Sunnah. Maka kita katakan tidak. Apa yang ada pada Ahlus Sunnah adalah sempurna. Apa yang ada pada Ahlus Sunnah adalah maksum, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan sedikit pun. Kewajiban kita hanyalah mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh, dengan banyak berdoa kepada Allah sehingga bisa memahami dengan benar. Kemudian dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.